sekarang saya ke Pak Abdul Fikar. Pak, Oke. ini yang mungkin jadi pertanyaan publik. Ada sempat anggapan dari masyarakat, sebagian dari masyarakat, apakah jangan-jangan nih hasil dari lie detektor semacam menguatkan bahwa mereka tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana, atau mungkin peristiwa pembunuhan ini karena memang benar membela kehormatan keluarga, karena Sambo merasa bahwa istrinya sudah dilecehkan. Ini seperti apa, Pak? Bisa jadi hal yang meringankan nggak? Atau mungkin lolos dari pembunuhan berencana? Kan gini, maksudnya lie detektor itu adalah mendeteksi apakah keterangan orang itu ketika memberi keterangan itu jujur atau tidak. Kan itu sebenarnya. Iya kan? Alat itu untuk menguji itu gitu. Ya, bahwa namanya kan alat. Bahwa kemudian orang yang diuji itu dia keluar dari itu, kan orang itu nggak bisa menurut saya sih pikirannya nggak bisa dikendalikan gitu. Artinya boleh saja ada ukuran-ukuran yang dibuat oleh mesin gitu. Tetapi ketika orang itu berpikirnya bebas, bisa lain hasilnya gitu. Ya tidak sama dengan analisa mesin gitu, dengan analisa lie detektor itu. Tapi itu sebuah usaha yang harus patut dihargai gitu. Artinya itu akan menguji orang. Pada orang-orang mungkin yang baru berbuat kejahatan satu kali, efektif itu lie detektor. Karena dia mungkin belum pernah melakukan kejahatan, sehingga ketika dipakai itu dia akan mengaku, dia akan grogi dan sebagainya gitu. Akan nampak gitu. Tapi kalau orang yang sudah berpengalaman, menurut saya lie detektor itu malah dikelabui oleh dia. Bang Nelson, kalau dari keluarga atau dari pihak keluarga, apakah ada kekhawatiran, Bang Nelson, kalau bukti atau hasil dari lie detektor atau tes kebohongan ini semacam menguatkan bahwa ada pelecehan seksual yang jadi alasan ini Joshua dibunuh? Bagaimana, Bang Nelson? Baik, kita bukan hanya belajar kekeluargaan tentunya ke depan. Saya mencoba membingkai kalau kejujuran tadi ya di lie detektor, baru nanti pelecehan seksual. 3 poin saya kasih. Kalau mesti panjang waktunya. Pertama, mesin tadi. Itu Prof. Fikar tadi sudah mengatakan salah satu alat bukti. Andai kata, keluarga nanti terakhirnya, andai kata, mesin ini memberikan kebohongan. Nah, ini mungkin disertasi saya kedua nanti ini. Kalau mesin ini memberi kebohongan, bisa nggak dipidana? Ini dia. Penyidik sudah menjadikan ini sebuah alat bukti utama. Jangan hanya manusia, kenapa percaya sama mesin, ini pertama. Yang kedua, catatan kita refresh kembali. KUHP kita itu lahir tahun 1981 ya, 81. Dijelaskan di dalam alat bukti pasal 184. Terakhir, KUHP ini akan berkembang dan sudah didahului ketika sampai tahun 58. Baik regulasi-regulasi tentang KUHP sudah lahir. Harusnya sudah masuk bahasa Indonesia lie detektor ini. Jelas tadi kawan-kawan sudah mengatakan ada berapa alat bukti. Minimal 2. Minus lie detektor. Nah ini dia. Nah baru yang terakhir saya pikir negara kita apa tertinggal. Malu dong kita. Kita udah sampai palapa kesekian mesti lie detektor kita. Alat-alat bukti hanya melihat saja. Jangan sampai kita pakai dukun kembali nih ya. Baru terakhir saya masuk di konten yang Mbak katakan untuk keluarga. Kami itu stabil. Kami itu, saya nggak ikut dengar tadi dari keluarga, tetap akan koordinasi. Karena sudah SP2HP, SP3, sudah cukup lama ini. Diungkit-ungkit lagi, berarti lie detektornya. Nah, paling akhir, andai kata ini diberlakukan kepada seorang yang sering melakukan kejahatan, atau psikopat, atau residive kalau dunia hukum, apakah ini diberlakukan juga? Karena dia sudah tahu alat-alat itu. Dia sudah tahu bikin on-off-nya, dan dia sudah tahu kapan listriknya mati kan? Nah, di sana bisa gambaran apakah kebenaran material dunia hukum kita harapkan. Ke depan, baik keluarga yang kami wakilkan nanti, kalaupun peradilannya nggak mungkin di Sungai Bahar sana, tentunya di ibu kota negara yang sudah kita percayakan. Kami akan kawal dan kami himbau media dimanapun berada, tidak trial by the media tetapi trial by the court. Mari kita sama-sama saksikan ke depan bahwa kebenaran material hukum Indonesia masih hukum
negara hukum. Demikian. Sekarang saya ke Pak Bekto. Pak Bekto, kalau tadilah Polri punya alat pendeteksi kebohongan yang paling canggih, kita nggak tahu ya apakah ini nanti dicantumkan dalam berkas atau tidak. Sementara hal yang paling krusial yang juga ditanya-tanya oleh publik ini pun belum dibuka apakah punya atau tidak. Handphonenya Joshua, percakapan Joshua dengan sang istri. Saya rasa polisi tidak perlu butuh lama untuk membuka percakapan mereka selama sebulan terakhir. Ada tidak unsur pelecehan seksual di sana, pembunuhan berencana di sana, bagaimana Pak Bekto? Ya, saya tidak tahu, saya bukan penyidiknya Caca. Ya, yang harus kita pahami, ya kita silang pendapat tentang kaitannya dengan lie detector. Ya, lie detector ini diperlukan untuk apa? Ini pertanyaan saya yang ketiga. Ya, jadi jangan kita sibuk ini itu. Coba lie detector ini ditanyakan kepada Baradae, kepada RR, kepada yang orang yang terlibat itu, lawyernya ditanya, mereka senang sekali, mendukung sekali. Jadi semua itu bergantung kepada kepentingan, ya. Sedangkan lie detector sendiri mau dipakai atau tidak itu nanti bergantung kepada hakim. Yeah. Saya pikir kok bukan ngomongnya polisi saja, ya. Kalau polisi merasa sudah cukup, ya, penyidiknya merasa sudah cukup, tidak perlu itu. Tapi sekali lagi, ya, kita tidak tahu dan jangan kita menghakimi, ya, menghakimi namanya lie detector. Nanti itu dimanfaatkan dalam pembuktian oleh majelis hakim di sidang pengadilan. Di sana jaksa menyajikan begini dakwaannya. Nanti lawyernya, advokatnya nanti akan menyanggah ini itu. Nanti akhirnya hakim yang akan memutuskan, ya. Bukan, jangan kita menjadi hakim, ya. Jangan kita seolah-olah paling tahu. Tidak, ya, sekali lagi ini hal yang kritis. Ini atas permintaan siapa itu juga perlu diketahui, Caca, ya. Jadi jangan kita buru-buru menyalahkan A, menyalahkan B, dan sebagainya. Itu harus diberitahu, ya. Sekali lagi, ya, saya belum paham, ya, ini kaitannya ini apa dengan pelecehan seksual. Saya tidak paham sampai dengan sekarang, ya. Karena berkas perkara yang dikirim ke kejaksaan dan dikembalikan dengan P19 itu kasus pembunuhan berencana. Itu, jadi harus fokus, Caca. Iya, betul. Sekarang saya ke Pak Abdul Fikar. Pak, kalau kita melihat dari penanganan kasus dengan dugaan pembunuhan berencana atau tersangka dituntut dengan pasal 340, kan tidak semua bisa dibuktikan di pengadilan. Karena kalau yang terbaru itu untuk kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Dr. Mary yang menyiram bensin ke bengkel, tidak terbukti unsur pembunuhan berencana. Mary dihukum 8 tahun penjara. Sekiranya untuk kasus Sambo dan kawan-kawan ini akan mudah dibuktikan tidak Pak unsur pembunuhan berencana? CCTV nggak ada, itu seperti apa Pak? Ya, karena itu tugasnya penuntut umum sebenarnya. Kan gini, kan ada pola relasi yang nyambung sebenarnya antara penuntut umum dengan penyidik. Ya, di mana nyambungnya? Ketika penyidik selesai membuat berita acara, diserahkan kepada penuntut umum akan menganalisa. Ini 340, 338 atau 351, umpamanya gitu kan. Oh, kalau pakai 340 kurang ini, kembalikan dulu. Nih coba perdalam di rencana ini, di soal rencana dan semua. Nah, jadi mekanisme itu sebenarnya lah yang menunjukkan bahwa pasal apa nanti yang akan dituduhkan gitu. Nah, kalau jaksa kemudian sudah bukan merencanakan, maksud saya ketika dia membaca, wah ini ada perencanaan, cuma kurang di dalam pembuktian perencanaannya. Nah, biasanya itu berkasnya dikembalikan ke polisi. Jadi kalau bolak-balik ini berarti ada yang kurang bukti yang melengkapi unsur pembunuhan berencana? Betul, kalau menurut saya pasti ada yang kurang. Apakah pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa pun bisa juga kurang. Gitu. Bolak-balik berkas ini bisa berapa lama sih Pak normalnya? 2 minggu. 2 minggu, ini kan sudah lebih ya? Ya, kalau 2 minggu, enggak maksudnya 2 minggu proses boleh kembalikan. Nanti dia mengerjakan, balik lagi gitu. Boleh lagi. Tidak ada limitasi waktu ya Pak ya? Ya biasanya 2 kali udah selesai. Oke. Gitu. Mungkin saya ke kuasa hukum nih. Dari kuasa hukum, optimis tidak jaksa nanti di pengadilan bisa membuktikan unsur pembunuhan berencana?
Mudah-mudahan saya tadi agak kurang kuat mendengar sinyal dari Pak Bekto ya, sorry, nggak kelihatan wajah. Kita mulai lagi dulu. Mudah-mudahan juga ini praduga-praduga atau dugaan-dugaan kita awali kembali. Apakah penyidik sudah nggak percaya lagi sama manusia hingga harus percaya sama mesin? Mereka berhak meminta data dari mana saja pun di muka bumi ini. Dari kementerian yang memberikan informasi, dari provider namanya, provider W, provider C, entah apalah namanya. Supaya ini terang. Jangan langsung ujuk-ujuk ngeluh ke mesin. Mudah-mudahan ini kan ada paradigma lagu dangdut, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Jadi bukan penasihat hukum, kuasa hukum ini yang mendahului pengadilan, tidak. Ini juga TV One meminta data sebagai bahan masukan lah. Bukan bukti konkret yang diminta oleh KUHP tadi. Oleh karenanya supaya ini terang dan tidak menitik beratkan kepada mesin. Ini dulu ya. Kita pun kalau di rumah sakit, mesin atau apa, logikanya sederhana aja lah. Hidup atau mati kan itu. Yang kedua, saya tarik tempo lama. HP hilang. Apa isi HP itu? Segepok uang, segepok data, secuil heteroseksual. Selalu saya katakan ini bahasa Belandanya itu overspell. Kalau kami pun nggak dapat, kan sudah dapat dari kementerian yang kita sebut tadi. Penyidik berhak meminta, memberikan, membaju orange kan. Inilah harapan kita. Jadi kalau dari penasehat hukum, kami ini ya manusia yang Pancasilais lah, bersabar, manusia yang musyawarah mufakat. Maunya apa sih dengan kasus yang begini supaya terang benderang? Kami kan keterbatasan juga kami miliki. Namun kami kami tidak kalah dengan para penyidik tadi. Yang tergantung kepada alat-alat. Demikian. Bang Nelson, sekarang saya ke Pak Bekto. Pak Bekto, adakah saran dari Pak Bekto sendiri sekiranya agar berkas ini lengkap bisa dikembalikan ke kejaksaan, kita mulai ke persidangan, ini bagaimana Pak? Ya, saya pikir penyidik itu sudah sangat yakin bahwa kasus pembunuhan itu sudah bisa dibuktikan. Hanya masalahnya, keyakinan penyidik ini kan bisa berbeda dengan jaksa. Jaksa boleh bilang, kamu yakin penyidik. Saya masih perlu ini untuk meyakinkan hakim. Untuk nanti adu argumentasi sama penasehat hukum. Ini masalahnya silang-silang ini kan karena penggunaan lie detector. Sekali lagi, lie detector ini nanti yang menilai adalah hakim, ya majelis hakim, ya. Kalau nanti operator, kalau dihadirkan di sidang pengadilan, nanti akan ditanya sama hakim, Pak operator, kamu belajar dari mana, berapa lama, apakah ada ijazahnya, kamu sudah menangani kasus lie detector ini berapa kali, dan sebagainya. Kalau di Amerika, orang belajar ini, yang orang ahli saja belajar alat ini, itu memerlukan pelatihan selama 7 minggu. Ya, itu akan menjadi bahan pertanyaan oleh majelis hakim. Ya, jadi bukan masalah ini silang pendapat, ini perlu, nggak perlu, alatnya, nanti alatnya berbohong, dan sebagainya. Itu diuji oleh majelis hakim. Nanti termasuk lawyer yang akan mempermasalahkan. Kalau ada kekurangannya dari majelis atau dari operator alat itu, lawyernya yang senang nanti akan membuktikan bahwa ini tidak masuk dalam sebagai keterangan ahli karena dinyatakan bukan oleh ahlinya. Kalau seandainya operatornya memang dinilai ahli dan sebagainya. Begitu, Caca. Pak Bekto, terima kasih banyak atas waktunya. Bang Nelson, terima kasih banyak atas waktunya. Kita tunggu perkembangan kasus pembunuhan berencana terhadap Joshua ini seperti apa. Horas, Bang Nelson.